Pemirsa, kejutan besar datang dari ikon voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi. Di mana pelatih kenamaan asal Korea, Ko Hee-jin ikut berikan komentar mengagumkan begini. Usai Megawati berhasil antar JPE menang 4 kali berturut-turut dan puncaki klasemen Proliga 2026. Namun di sisi lain, tak disangka pelatih dan middle blocker Medan Falcons terang-terangan akui nggak terima. Usai timnya lagi dan lagi dikalahkan telak Megawati dan JPE, sampai bilang keras begini di hadapan media. Benarkah demikian? Simak berita selengkapnya berikut ini. Gila! Auto bikin geger voli Proliga hari ini. Pelatih kenamaan Korea Ko Hee-jin ikut beri pernyataan sangat mengagumkan begini. Usai melihat Megawati Hangestri bawa timnya menang 4 kali beruntun dan puncaki klasemen. Di sisi lain, tak disangka pelatih dan middle blocker senior Medan Falcons kompak bilang keras menohok dan penuh iri soal Megawati di hadapan publik. Semua bisa auto terkejut dengarnya. Benarkah demikian? Breaking news mantap. Inilah update resmi top skor Proliga 2026 sektor putri. Megatron dikonfirmasi resmi naik drastis ke puncak top skor dan hempaskan semua pemain asingkah? Yola Yuliana dibuat semakin iri besar dan nangis kejang melihatnya. Hahaha, simak semua berita sebenarnya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Kemenangan demi kemenangan terus mengiringi langkah Jakarta Pertamina Enduro atau JPE di Proliga 2026 sektor putri. Terbaru, tim yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi kembali tampil dominan dengan kemenangan telak 3-0 atas Medan Falcons, sekaligus menandai 4 kemenangan beruntun dengan skor sempurna. Rentetan kemenangan tersebut sebelumnya juga diraih saat menghadapi BJB Tanda Mata, Jakarta Electric PLN, dan Medan Falcons pada pertemuan pertama. Performa konsisten Megawati dalam rangkaian kemenangan itu tak hanya mendapat sorotan publik voli Indonesia, tetapi juga menarik perhatian pelatih ternama Korea Selatan yang pernah menanganinya di Red Sparks, Ko Hee-jin. Sang pelatih secara terbuka menyampaikan rasa bangga sekaligus kekagumannya terhadap perkembangan permainan opposite andalan Indonesia tersebut. Ko Hee-jin mengaku mengikuti hampir seluruh pertandingan Megawati musim ini, mungkin 8 atau 9 laga, dan dia bisa mengatakan dengan sangat yakin bahwa kualitas Megawati adalah salah satu yang paling komplit di timnya, ujar Ko Hee-jin dalam pernyataan imajinatif yang dirilis kepada media. Menurutnya, kontribusi Megawati tidak hanya terlihat dari jumlah poin yang terus mengalir di setiap pertandingan, tetapi juga dari kemampuan membaca permainan dan mengatur ritme tim ketika menghadapi tekanan lawan. Orang sering hanya melihat jumlah poin, tetapi yang membuat saya lebih terkesan adalah bagaimana dia membaca situasi pertandingan. Dia tahu kapan harus mempercepat tempo, kapan harus bermain sabar, dan kapan memberi motivasi kepada rekan setimnya. Itu adalah kualitas seorang leader besar, tambahnya. Ko Hee-jin juga menyoroti mentalitas Megawati yang dinilainya semakin kuat dibandingkan saat pertama kali berkarir di luar negeri. Dia melihat Megawati kini tampil lebih tenang, tidak mudah terpancing emosi, dan tetap fokus meski timnya sedang unggul jauh. Saya melihat dia tidak pernah berpuas diri meskipun timnya sudah unggul. Dia tetap meminta bola, tetap memberi instruksi, dan tidak pernah mengeluh ketika gagal mencetak poin. Mental seperti ini sangat penting bagi tim yang ingin menjadi juara. Lanjutnya, melihat perkembangan tersebut, Ko Hee-jin bahkan semakin yakin bahwa Megawati merupakan sosok paling penting dalam perjalanan Jakarta Pertamina Enduro musim ini. Dia percaya, selama Megawati mampu menjaga konsistensi permainan dan kondisi fisiknya, peluang JPE untuk meraih gelar juara Proliga 2026 sangat terbuka lebar. Saya semakin yakin dia adalah pemain yang bisa membawa timnya meraih gelar juara. Selamat untuk kemenangan ini, Mega. Teruslah bermain seperti sekarang, dan semoga selalu sukses, katanya. Tidak hanya itu, Ko Hee-jin juga kembali menyampaikan harapannya agar Megawati suatu hari nanti kembali berkarir di Liga Voli Korea, karena dia menilai level permainan Megawati sudah sangat siap untuk bersaing di kompetisi internasional. Harapan saya tidak berubah. Setelah Proliga musim ini selesai, saya berharap dia mau kembali bermain di Liga Korea. Pemain dengan kualitas seperti dia akan selalu dibutuhkan di kompetisi level tinggi, tuturnya.
Di tengah pujian besar yang datang dari pelatih internasional, reaksi berbeda justru muncul dari kubu lawan. Pelatih Medan Falcons, Marcos Sugiyama, secara terbuka mengaku tidak puas dengan hasil pertandingan yang berakhir dengan kekalahan telak timnya. Menurut Sugiyama, kekalahan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kekuatan sebenarnya Medan Falcons, karena timnya tampil tanpa beberapa pemain inti yang mengalami cedera. JPE memang menang, tetapi kami tidak bermain dengan kekuatan penuh. 3 pemain inti kami absen karena cedera, dan itu sangat mempengaruhi permainan tim. Jika kami tampil dengan skuad lengkap, hasilnya bisa berbeda, ujarnya. Ia bahkan menyebut kemenangan JPE sebagai hasil yang dipengaruhi faktor keberuntungan, meski tetap mengakui bahwa timnya harus segera memperbaiki performa untuk pertandingan berikutnya. Kami harus jujur bahwa kondisi tim tidak ideal. Saya yakin jika kami bertemu lagi dalam kondisi penuh, pertandingan akan jauh lebih seimbang, bahkan kami bisa saja yang menang, tambahnya. Komentar bernada serupa juga datang dari middle blocker senior Medan Falcons, Maya Indri, yang secara blak-blakan menyatakan bahwa Megawati bukan pemain yang luar biasa seperti yang sering dibicarakan banyak pihak. Menurut saya, kualitas Megawati tidak jauh berbeda dengan banyak pemain lain. Dia terlihat bagus karena mendapat dukungan tim yang sangat kuat. Tanpa dukungan itu mungkin permainannya tidak akan terlalu menonjol, kata Maya. Ia juga menegaskan bahwa timnya akan menjadikan kekalahan ini sebagai motivasi untuk tampil lebih baik pada pertemuan berikutnya. Tunggu saja jika kami bertemu lagi. Kami akan membuktikan bahwa Medan Falcons bisa mengalahkan mereka, tegasnya. Meski mendapat berbagai komentar dari pihak lawan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa Jakarta Pertamina Enduro sedang berada dalam momentum terbaiknya. 4 kemenangan beruntun dengan skor 3-0 bukan hanya menunjukkan dominasi teknis, tetapi juga kestabilan mental tim dalam menjaga fokus sepanjang pertandingan. Megawati sendiri kembali menjadi motor serangan utama JPE dalam laga terakhir, mencetak poin terbanyak dan berulang kali menjadi penentu momentum ketika tim membutuhkan tambahan angka. Kombinasi power spike, variasi serangan, serta kemampuannya membaca blok lawan membuat pertahanan Medan Falcons kesulitan mengimbangi tempo permainan. Konsistensi inilah yang membuat banyak pengamat menilai Megawati sebagai salah satu pemain paling berpengaruh di Proliga 2026 musim ini. Tidak hanya sebagai pencetak poin utama, ia juga berperan sebagai pemimpin yang menjaga semangat tim tetap tinggi dari awal hingga akhir pertandingan. Dengan posisi tim yang semakin kokoh di papan atas klasemen, performa Megawati dan Jakarta Pertamina Enduro kini semakin dinantikan pada laga-laga berikutnya. Apakah mereka mampu mempertahankan tren kemenangan dan melaju hingga meraih gelar juara musim ini? Atau justru para rival berhasil bangkit dan menghentikan dominasi mereka menjadi cerita yang akan terus menarik untuk disaksikan oleh para pecinta voli Indonesia. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Breaking news mantap. Inilah update resmi top skor Proliga 2026 sektor putri. Megatron dikonfirmasi resmi naik drastis ke puncak top skor dan hempaskan semua pemain asingkah? Yola Yuliana dibuat semakin iri besar dan nangis kejang melihatnya. Hahaha, simak semua berita sebenarnya di sini. Performa bintang voli putri Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi terus mencuri perhatian sepanjang gelaran Proliga 2026. Di tengah dominasi para pemain asing yang meramaikan kompetisi musim ini, opposite hitter asal Jember, Jawa Timur yang kini berusia 26 tahun tersebut mampu menunjukkan konsistensi luar biasa hingga berhasil menembus 5 besar daftar top skor sementara, setidaknya sampai berakhirnya pertandingan putaran kedua seri Malang pada Minggu 8 Februari 2026 malam. Megatron, yang akrab dijuluki Megatron, menjadi salah satu motor penting kebangkitan Jakarta Pertamina Enduro. Bersama timnya, ia berhasil mengoleksi total 129 poin, angka yang menegaskan bahwa dirinya tetap menjadi salah satu pemain lokal paling produktif di kompetisi musim ini. Menariknya, torehan poin Megawati sebenarnya berpotensi lebih besar lagi. Namun, karakter bermainnya yang tidak egois membuat ia lebih memprioritaskan kepentingan tim ketimbang mengejar statistik pribadi.
Megawati memilih berbagi peran serangan bersama dua legiun asing Pertamina Enduro, yaitu Yana Sherban yang telah mengoleksi 123 poin, serta Wilma Salas Alisyanova yang mengumpulkan 120 poin. Kebersamaan ketiganya menjadi kunci kekuatan lini serang tim, karena variasi spike yang dilakukan secara bergantian membuat lawan sulit membaca pola permainan. Contoh nyata terlihat saat Jakarta Pertamina Enduro menghadapi Medan Falcons di Gor Ken Arok, Kota Malang, Minggu 8 Februari 2026 malam. Dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan telak 3-0, 28-26, 25-15, 25-15 tersebut, Megawati hanya menyumbangkan 17 poin, namun kontribusinya tetap vital dalam menjaga keseimbangan permainan tim. Pada laga yang sama, Wilma Salas Alisyanova asal Kuba tampil sebagai pencetak poin terbanyak dengan 18 angka, sementara Yana Sherban dari Rusia menambah 13 poin. Sikap besar hati Megawati yang lebih mengutamakan kolektivitas tim juga sudah terlihat sejak awal kompetisi. Pada fase awal Proliga 2026, dua rekan asingnya Salas dan Sherban sempat mengalami kesulitan dalam receive sehingga kerap menjadi sasaran servis lawan. Kelemahan tersebut dimanfaatkan oleh tim-tim seperti Gresik Petrokimia dan Popsivo Polwan yang akhirnya berujung pada 2 kekalahan bagi Pertamina Enduro. Namun, dengan dukungan penuh dari Megawati, serta peran setter Tisha yang terus memberikan distribusi bola kepada Salas dan Sherban, rasa percaya diri kedua pemain tersebut perlahan meningkat. Dampaknya sangat terasa. Performa receive mereka membaik, serangan semakin tajam, dan efektivitas spike tim meningkat signifikan. Sejak saat itu, trio Megawati, Salas, dan Sherban berkembang menjadi kombinasi serangan yang semakin menakutkan bagi lawan. Hal ini terbukti ketika Pertamina Enduro mampu meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Popsivo Polwan dan kembali menundukkan Medan Falcons dengan skor identik. Rentetan kemenangan tersebut membawa Jakarta Pertamina Enduro sukses menggeser Gresik Fonska Plus Indonesia dari puncak klasemen sementara. Hingga saat ini, Jakarta Pertamina Enduro mengoleksi 21 poin dari 7 kemenangan dan 2 kekalahan. Unggul tipis atas Gresik Fonska Plus yang berada di posisi kedua dengan 20 poin dari jumlah kemenangan dan kekalahan yang sama. Sementara itu, Jakarta Electric PLN Mobile menempati peringkat ketiga dengan 14 poin, hasil dari 5 kemenangan dan 3 kekalahan. Setelah berakhirnya seri Malang, kompetisi Proliga 2026 akan berlanjut ke seri Bojonegoro yang dijadwalkan berlangsung pada 12-15 Februari 2026 di Gor Utama Bojonegoro. Total akan digelar 9 pertandingan yang terdiri dari 6 laga sektor putri dan 3 laga sektor putra, menjadikan seri ini sebagai salah satu penentu penting dalam perebutan posisi klasemen menuju Final Four. Seri Bojonegoro juga menjadi kesempatan emas bagi Megawati untuk terus menambah koleksi poin sekaligus membantu Jakarta Pertamina Enduro memperkokoh posisi di puncak klasemen, terutama menjelang periode kompetisi yang semakin ketat mendekati bulan suci Ramadan. Para pecinta voli tentu menantikan bagaimana aksi Megatron bersama Salas dan Sherban dalam upaya mempertahankan tren kemenangan, termasuk menghadapi rival kuat seperti Petrokimia Gresik. Top skor Proliga 2026 Putri sementara 1. Neriman Osoy Jakarta Electric PLN 159 poin. 2. Anna Belenjika Jakarta Livin Mandiri 141 poin. 3. Alexandra Bisenko Gresik Petrokimia 134 poin. 4. Anim Yisim Gresik Petrokimia 129 poin. 5. Megawati Hangestri Pertiwi Jakarta Pertamina Enduro 124 poin. Klasemen sementara Proliga Putri 1. Jakarta Pertamina Enduro 21 poin, 7 menang 2 kalah. 2. Gresik Fonska Plus 20 poin, 7 menang 2 kalah. 3. Jakarta Electric Mobile 14 poin, 5 menang 3 kalah. 4. Jakarta Livin Mandiri 13 poin, 4 menang 5 kalah. Melihat performa konsisten Megawati, serta semakin solidnya trio lini serang Pertamina Enduro, menarik untuk menantikan apakah mereka mampu mempertahankan dominasi hingga akhir musim.
Menurut Anda, mampukah Megawati terus menembus persaingan top skor sekaligus membawa Jakarta Pertamina Enduro menjadi juara 2026? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama.